Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini di sini kami akan menjelaskan mengenai sebuah website atau aplikasi Trello. Jadi kami dari kelompok 3, saya sendiri Eka Putriana dengan NIM F521230045. Kedua teman saya ada Asma Lutfi dengan NIM F521230047 dan ada Aura Ramadhani dengan NIM F521230061. Jadi aplikasi Trello ini merupakan sebuah aplikasi manajemen proyek yang berbasis website yang dimana dimanfaatkan untuk sebuah sistem papan board, daftar list, dan kartu atau card untuk mengorganisasi sebuah tugas. Trello ini dikembangkan oleh Vocrit Software pada tahun 2011, kemudian diakuisisi oleh Atlassian pada tahun 2017. Trello ini dirancang untuk berbagai jenis penggunaan, mulai dari individu, tim kecil, hingga organisasi yang besar. Target utamanya adalah pengguna yang membutuhkan alat kolaboratif visual untuk perencanaan dan pelacakan sebuah proyek. Jadi pertama-tama teman-teman itu perlu login dulu ke website resminya Trello, trello.com. Karena saya sudah login, jadi tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman tuh perlu registrasi terlebih dahulu. Setelah selesai berhasil login, sini kita akan melakukan atau membuat create new board build-nya. Jadi board ini tuh merupakan suatu papan yang digunakan untuk membuat proyek. Pertama, sini ada create board. Nah, di sini ada beberapa background, jadi teman-teman bisa memilih background apa saja, misalkan seperti ini. Lanjut untuk mengisi titelnya, misalkan di sini saya mengisi titelnya itu online store. Nah, online store. Setelah itu bagian visibility-nya kita set misalkan ke public. Nah, selanjutnya kita akan klik create. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil membuat board atau papan Trello-nya. Jadi papan Trello ini atau board ini tuh merupakan sebuah project baru. Jadi seperti itulah istilahnya kalau di dalam Trello. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat list baru. Sini kita klik add another list. Misalnya di sini kita add misalkan tugas. Nah, kita add. Nah, jadi listnya ini bisa kita geser-geser sesuai teman-teman pengen di depan atau kedua atau ketiga, terserah. Jadi sini saya geser ke bagian pertama. Nah, jadi di sini kita akan bikin card-nya terlebih dahulu. Misalnya ada homepage. Terus ada login. Misalnya ada login. Registrasi. Dan mungkin check out. Satu lagi yang terakhir mungkin history. Nah, ini kita sudah berhasil membuat card-nya. Selanjutnya di sini kita akan buka card homepage yang ini. Nah, jadi di dalam sini tuh ada banyak fitur yang sudah disediakan. Ada banyak fitur yang sudah disediakan di sini. Jadi di sini kita akan masuk dulu atau memilih sebuah deskripsi atau description. Di sini kita tulis misalkan page ini untuk menampilkan tampilan awal di dalam homepage. Nah, setelah itu kita save. Nah,
Setelah kita save, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada member, di sini ada label, ada checklist, date, attachment. Jadi kalau misalkan kita memilih label, nah di sini ada beberapa pilihan warna untuk labelnya itu sendiri. Misalkan warna hijau. Nah, misalkan ini saya isi developer. Untuk warna hijau, create tampilan awal di dalam homepage. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada member, di sini ada label, ada checklist, date, attachment. Jadi kalau misalkan kita memilih label, nah di sini ada beberapa pilihan warna untuk labelnya itu sendiri. Misalkan warna hijau. Nah, misalkan ini saya isi developer. Untuk warna hijau, create. Nah, terus untuk warna kuning saya isi tester. Biru dan hijau. Nah, setelah itu, oh ini tidak. Nah, jadi di dalam sini, di dalam labels ini tuh merupakan anggota atau tim-tim yang terlibat di dalam project atau tugas ini. Nah, setelah itu, setelah labels di sini ada checklist. Nah, misalnya di sini kita isi checklist homepage. Checklist homepage. Add. Nah, terus itemnya mungkin di sini ada membuat tampilan, misalkan membuat sebuah tampilan. Add. Membuat sebuah tampilan. Nah, setelah itu di sini ada date. Nah, jadi di sini tuh fungsinya untuk mengset deadline. Misalkan kita pilih tanggal 2 dan kita pilih terus save. Nah, dan selanjutnya di sini ada attachment. Jadi attachment ini kita bisa memasukkan file atau image, misalkan melalui komputer. Misalnya di sini saya pilih picture, terus proses dan ini misalkan gambar. Saya misalkan pilih. Jadi di sini tuh terserah teman-teman mau pilih gambar apa saja, itu terserah teman-teman. Saya pilih ini. Nah, seperti ini. Ketika kita keluar, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di sini tuh kita sudah berhasil membuat satu card dari Trello ini sendiri. Nah, seperti ini tampilannya.
Baik, sekarang saya akan mempraktikkan menggunakan Trello untuk tugas pribadi seperti tugas proyek kuliah. Pertama-tama kita membuka trello.com dan klik create board dan beri nama sesuai kebutuhan. Di sini saya menambahkan tugas kuliah semester 4. Lalu create. Setelah itu membuat list dan kategorisasi. Yang pertama to do. Setelah itu in progress. Dan yang terakhir itu done. Di sini to do tugas yang belum mulai, in progress tugas yang sedang dikerjakan, dan done itu tugas yang sudah selesai. Setelah itu langkah selanjutnya membuat kartu tugas. Ini kita mengklik add card pada list to do. Buat PPT presentasi. Untuk deskripsinya di sini saya menambahkan slide 1 deskripsi tugasnya, slide 1 sampai 10, deadline Selasa. Setelah itu untuk deadline-nya kita sesuaikan tanggal 3 bulan 6. Labelnya kita memakai warna merah. Setelah itu langkah selanjutnya itu tracking progress, yaitu tampilan board utuh. Kita menggeser card buat PPT presentasi ini dari to do ke in progress saat mulai mengerjakan. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu saat selesai mengerjakan, pindahkan ke done dan beri tanda checklist lengkap. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dengan Trello kita bisa memantau semua tugas pribadi secara visual tanpa perlu kolaborasi. Setelah mencoba, kita simpulkan kelebihan dan kekurangan Trello. Kelebihan Trello yaitu yang pertama gratis dan mudah. Versi dasarnya gratis dan sangat intuitif, cukup drag and drop. Setelah itu kolaborasi real time, semua anggota tim bisa update tugas bersamaan lengkap. Setelah mencoba, kita simpulkan kelebihan dan kekurangan Trello. Yang pertama itu gratis dan mudah. Versi dasarnya gratis dan sangat intuitif. Yang kedua, kolaborasi real time. Yang ketiga, integrasi banyak tools. Dan untuk kekurangannya sendiri terbatas untuk proyek kompleks dan limitasi power ups gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smutfi dengan nilai 5212347. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi nyata aplikasi Trello dalam konteks dunia organisasi mahasiswa. Nah, jadi di sini sebenarnya ada beberapa tutorial untuk para pengguna baru tentang aplikasi Trello ini. Nah, jadi kita mulai saja, yaitu membuat schedule pelantikan menggunakan aplikasi Trello. Di sini kita tambah kartu, kemudian memasukkan judul. Misalnya kita masukkan judulnya pelantikan. Tambah, lalu kita klik. Nah, dia
dia akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, di sini ada halaman menambahkan. Kita bisa misalnya tambah label atau tanggal, daftar periksa, anggota, lampiran, lokasi, dan bidang kostum. Nah, di sini kita akan menambahkan tanggal untuk pengingat pelantikan tersebut. Nah, di sini disediakan kalender, tapi saya akan menggunakan ini agar lebih memudahkan. Misalnya kita akan melakukannya di tanggal 2 di bulan 1 tahun 2030. Nah, kita akan menyimpan. Nah, dia akan tertulis di sini 1 Februari 2030 sampai 2 Februari 2030. Kemudian misalnya kita ingin tambah warna di labelnya, kita bisa klik ini dan pilih. Di sini juga kita bisa buat label baru sesuai dengan yang kita mau. Nah, kita akan menggunakan warna kuning saja. Oke, sudah, tampilan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa menambah tabel periksa, misalnya di sini acara. Nah, kemudian di sini juga kita ada fitur menambahkan anggota. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, di sini sudah tertambah anggota, label, tanggalnya. Di sini juga kita bisa menambahkan lokasi untuk lokasi acara pelantikan tersebut. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal klik. Nah, sudah muncul di sebelah sini. Kemudian, kalau misalnya acara ini sudah selesai, kita bisa menekan ini tanda selesai. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang rekomendasi dan kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, Trello ini adalah aplikasi manajemen tugas dan proyek sederhana yang fleksibel dan mudah digunakan. Kemudian, dengan sistem board, list, dan card-nya itu, pengguna dapat memvisualisasikan progres bekerja dengan cara intuitif dan terorganisir. Nah, Trello ini juga mendukung kolaborasi tim secara real time, di mana ini sangat cocok untuk kerja kelompok dan tim organisasi. Kalau untuk rekomendasi untuk mahasiswa, nah ini cukup mudah, dimana kita bisa mengatur jadwal tugas dan deadline, kemudian mencatat ide dan rencana skripsi, kemudian mengatur proyek kerja, dan memonitor progres belajar atau kegiatan harian. Kalau misalnya untuk organisasi mahasiswa atau komunitas, dia ini bisa kita gunakan untuk membuat rencana kerja tahunan atau program kerja, mengelola event kampus, nah seperti yang saya tutori tadi, kemudian berkoordinasi antar divisi secara efisien, lalu melakukan dokumentasi kegiatan dan tanggung jawab tim. Nah, kalau untuk saran-saran untuk pengguna baru, bisa disarankan jika menggunakan Trello ini, dia digunakan mulai dari proyek kecil-kecil seperti membuat to-do list seperti yang dilakukan tadi, dan juga Trello ini dia menyiapkan template-template yang dapat memudahkan pengguna barunya. Nah, bisa dimulai dari menggunakan label, checklist, kemudian mengaktifkan notifikasi, kemudian mempelajari Power Up. Nah, dimana dia bisa kita mengeksplor seperti Google Calendar, Slack, dan automation. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.